Halo teman-teman, nah sekarang depan saya udah ada Audiotech yang RAM-nya 6/128. Ini barangnya sebenarnya udah agak lama keluar juga, cuma saya baru sempat review. Nah ini perbedaannya sama yang 4/128, dia udah bisa kamera 360. Nah ada logonya di sini nih. Kamera 360, kalau depannya kayak gini Audiotech tuh ya udah mirip-mirip. Serinya juga sama, Aki A9. Jadi sejauh ini Aki A9 itu yang saya tahu ada 4 jenis ya. Nah ini ada tulisannya 6/128. Speknya ya gini aja speknya. Dia Android Auto, Apple CarPlay, wireless. Di sini tulisannya Android 13. Nanti saya bakal terangin juga, ada Bluetooth, terus radio USB DVR, kamera USB EQ, ini SWC di sini artinya dia bisa connect ke remote steer, ada AV in, subwoofer out, ada audio RCA yang 5 biji katanya di sini ya. WiFi, GPS, dia bisa putar MP3, WMA, FLAC juga bisa biasanya, dan ada cooling fan di sini ya. Kita langsung unboxing aja biar cepat. Ini unitnya, singkirin dulu kabel-kabel dan ya udah gitu doang. Kita bakal review dulu kabel-kabelnya. Ini kabel-kabelnya kelihatannya bagus banget ya, dan banyak banget ini kabel-kabelnya. Kita juga dapat 3 biji USB slotnya, mantap, ini penting. Terus ada inilah biasa ya, soket utama. Dan ini yang menarik. Kenapa menarik? Karena wah ini banyak ya. Pertama kita dapat TVR in, TVL in. Ya ini kayaknya audio in. Apa ya ini? Ya harusnya ini audio in sih. Nah ini RCA-nya kita dapat 4 pasang, ternyata 4 pasang RCA, dan di sini tuh ada tulisan-tulisan kayak gini nih. Nah ini artinya sebenarnya dia kalau mode 5.1 dia bisa jadi channel yang kanan belakang. Nah terus di sini juga kita dapat subnya dapat 2 loh, L dan R. Padahal sebenarnya ya sub tuh cukup 1 sebenarnya, karena ya sub tuh kan mono ya. Nanti kita bisa cabang, tapi ini dapat 2, lumayan. Dan banyak lagi nih ya. Ini kalau diterangin satu-satu sebenarnya ini ada maksudnya ya, tapi kalau saya terangin satu-satu ya bakal lama, mungkin jadi satu video sendiri ya. Ini GPS ya biasa ya. Kita langsung ke unitnya aja. Nah ya ini kan dibungkus plastik ginian. Oke, ini belakang unitnya berat, lebih berat daripada Audiotech yang biasa. Terus ada kipasnya juga. Ingat Audiotech yang 4/128 dengan bentuk yang normal kayak gini tuh dia nggak dapat kipas, tapi ini dapat. Sebenarnya kalau yang baru-baru gini tuh saya tuh pengen bongkar si ininya. Kalau nggak ada segelnya saya bongkar sih ya, tapi ini ada segelnya, jadi saya nggak berani bongkar. Kalau kita bisa bongkar, kita bisa lihat dia pakai prosesor jenis apa misalnya. Terus kita juga bisa lihat dia pakai IC audio jenis apa. Nah bentuknya kayak gini normal aja, dia nggak ada NFC nya ya, sayang banget ya. Dan berat juga, ini bahannya metal, semuanya metal aluminium gitu. Untuk kita langsung nyalain aja. Ini waktu pertama kali nyala kayak gini. Sepertinya Audiotech menerapkan sistem yang sama ya di tiap lini produknya, dari 4/128 yang biasa yang bentuknya kayak gini. Terus ada 4/128 yang ada puter-puterannya yang 11,5 inch juga kayak gini si temanya. Terus ada 4/128 yang wide, yang panjang banget tuh, itu tuh. Itu juga sama kayak gini sih menunya. Tapi bedanya sama yang lain itu peletakan navigasinya itu beda. Ini ada di sini untuk home, di sini ada back, di sini ada recent app ya. Terus di sini ada volume, di sini ada untuk matiin headsetnya. Itu bedanya. Nah saya juga udah install dan konekin ke wifi saya. Saya udah install ini nih.
dev check untuk kita lihat spek aslinya kayak gimana. Internalnya 128 beneran ya. Terus RAM-nya beneran 6 juga. Terus ininya Android-nya Android 13. Nah, ini membuat saya bingung ya. Karena saya belum menemuin ada Android 13 di head unit yang harganya murah ya. Saya tuh jarang ya. Biasanya Android 13 itu ada di head unit yang harganya 5 juta ke atas untuk head unitnya aja, tapi ini dapat Android 13. Dan apakah ini asli head unit 13-nya? Gimana ya? Karena saya baru lihat Android murah dengan Android 13, jadi saya kurang percaya ya. Makanya saya udah install aplikasi CPU-Z untuk saya coba lihat lagi ya, apakah ini benar Android 13. Nah, ini dia. Di sini tertulis juga Android 13, tapi kan CPU-Z itu bisa dibohongin. Jadi biasanya kalau yang bohong tuh Android versionnya emang 13, tapi API levelnya biasanya beda. Nah, kita bisa lihat di website. Ini dia websitenya apilevel.com. Nah, harus sama ya, antara versi Android 13 dan levelnya. Nah, biasanya biasanya kalau yang palsu tuh di sini tuh tertulis Android 13 tapi API levelnya itu biasanya beda. Nah, kalau ini sama nih. Jadi kemungkinan kalau Android 13 di sini itu asli. Tapi udah know. Tapi nggak ngaruh lah bagi saya Android berapapun untuk head unit Android ya, beda sama HP karena kegunaannya. Kalau head unit Android tuh jadi Android versi berapapun sepertinya tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Saya pernah jumpai beberapa head unit mahal itu harganya mungkin di 8 jutaan tapi dia pakai Android 9. Nah, ini ada kamera 360 dan dia punya dua fitur unggulan. Pertama, dia punya mode 2D kayak gini. Kalau saya sih lebih suka yang 2D ya, karena simple, nggak muter-muter si head unit, si mobilnya itu. Nah, kayak gini. Ada yang 3D juga. Kalau yang 3D tuh jadi si mobilnya bisa diputar-putar gini, set gitu ya. Nah, terus fitur ketiga, dia juga bisa ngerekam keempat kameranya ya, gitu. Sini nih. Nah, ini bisa ngerekam lah gitu intinya. Jadi itu aja fitur unggulannya di sini. Terus yang menarik lagi di sini, tidak henti-hentinya menarik, ini adalah fitur DSP-nya. Wah, ini menarik banget sih. Saya mungkin nemuin fitur kayak gini itu di Nakamichi 12 ya. Nakamichi yang ada di dusnya itu ada tulisan 12. Dia jadi punya equalizer yang banyak gini. Saya nggak tahu berapa ini. Ya, kayaknya 32 equalizer gitu di sini. Digeser gini nih. Terus kalau kita mau ubah tuh di kayak gitu, atau kita bisa ubah-ubah per frekuensi kayak gini. Tuh, kayak gitu ya. Dan value-nya kita bisa ubah juga. Wih, mantep ya. Q faktornya bisa juga. Wih, mantep. Mantep. Terus di sini ada ini tim alignment yang bagus banget sih menurut saya untuk ukuran sebuah head unit yang harganya segini. Dia dapat ini kayak Twitter atau ini ya. Saya agak bingung ya, nggak dikasih tulisan. Ini Twitter atau center, kayaknya Twitter ya, karena dua gini dia. Twitter, terus ada speaker front, speaker rear, sama subwoofer. Dan satu-satu tim alignmentnya bisa kita atur. Kita bakal tes nanti aja di komputer saya apakah tim alignmentnya beneran. Tapi kita lihat dulu fitur satu-satunya. Di sini ada untuk mute satu-satu. Jadi enak nih kalau kita mau tuning, karena kita bisa tuning satu persatu speakernya. Dan ada lagi pasenya bisa kita balik. Wih, mantap ya. Headsetnya murah loh harganya.
tapi dia dapat full fitur kayak gini. Terakhir saya nemuin yang fitur-fitur kayak gini tuh ada di head unitnya Nakamichi 12. Pokoknya Nakamichi yang dusnya ada tulisan 12 kayak gitu ya. Di sini juga kita bisa atur LPF dan HPF-nya. Bayangin bisa diatur loh. Mantap. Terus di sini bukan HPF LPF yang asal ada aja, ternyata di sini tuh HPF LPF-nya lumayan lengkap loh. Walaupun kiri kanan disamain ya, dia HPF LPF-nya. Jadi kita nggak bisa atur misal speaker kirinya LPF-nya di berapa, kanannya di berapa, nggak bisa. Jadi ini HPF LPF-nya disamain antar speaker kiri kanan. Jadi kita bisa atur nih, misal punya Twitter, ya udah kita atur aja Twitternya di frekuensi berapa. Ini kalau simulasi pakai amplifier ya, tentu aja ya. Kalau pakai power, kalau nggak pakai power langsung dari head unit kayaknya nggak bisa ya. Nggak bisa aktif semua speakernya gitu loh. Harus pakai pasif. Nah ini frekuensinya dari 20 sampai 20.000 kayak head unit normal aja berarti. Dan misal kita mau cutting di 3.000 di sini sih untuk Twitternya. Terus sampai 20.000 Hz dan slope-nya bisa kita atur juga dari 6 dB sampai 48 dB per oktav. Jadi ini kayak serius banget gitu loh. Bukan asal ada aja si fitur HPF dan LPF-nya itu. Nah, di sini juga ada mode untuk two way, kayaknya ini untuk three way. Iya, benar. Jadi kalau kalian pakai three way aktif, ada Twitter, ada mid range, ada woofer dan sub itu. Untuk two way di sini ada Twitter, ada mid bass yang speaker belakang sama subwoofer. Jadi mantep. Kita bakal tes aja apakah equalizer dan trim alignment HPF LPF di sini bener. Udah saya siapin perangkat-perangkat untuk pengetesan DSP ini. Nah, ini ada sound card, terus ada laptopnya. Jadi sederhana aja cara ngetesnya itu. Si laptop ini dia nembakin sinyal ping noise. Nah, ini dia udah aktif sinyal ping noise-nya. Sinyal ping noise menuju ke ini sound card. Nah, sound card ini menembakkan lagi ke head unit. Nah, dari head unit keluar aux out, itu masuk lagi ke ini untuk dianalisa di sini. Nah, ini sinyal udah keluar ping noise-nya. Ya kan? Nah, ini sinyal aslinya, ini sinyal referensinya. Kenapa ini lebih bawah? Karena sengaja saya bikin lebih bawah ya. Kayak gitu. Nah, terus untuk pengetesan yang pertama adalah kita bakal tes equalizernya dulu, apakah equalizernya itu real atau enggak, itu apakah akurat atau enggak. Nah, ini di sini kita bakal tes ada banyak, tapi kita bakal tes random aja. Kita bakal tes di sini di 100. Nah, gitu. Nah, jadi bentuknya jadi bakal kayak gini. Terus kita lihat di laptopnya. Nah, ini jadi kayak gini juga. Nah, ini kita tes ini di berapa? Nah, ini di 100-an juga tuh. Berarti sama ya. Nah, terus kita bakal tes yang lainnya. Coba kita random aja naik turun gitu. Apakah sama di laptop dan di aplikasinya? Nah, saya bikin random kayak gini dan kita lihat di sini. Asli ya, bener ya tuh. Berarti si equalizernya itu akurat, beneran. Ini kayak gini, ini kayak gini. Nah, banyak yang ngaku DSP tapi dia nggak bisa kayak gini. Tapi ini real ya untuk bagian equalizernya. Terus kita juga bakal lihat bagian ininya dulu deh, trim alignmentnya dulu. Jadi untuk pengetesan trim alignment di sini udah ada trim alignmentnya. Nah, di sini kita pakai mode live IR di sini nih. Nah, ini live IR ini. Nah, ini ada delay 1,15 millisecond. Nah, ini delay system berarti jadi si head unit ini udah mendelay dirinya sendiri tanpa kita delay ya. Tuh, karena ini delaynya 0 di sini. Tapi di sini delaynya 1,5. Nah, ini normal aja. Semua sistem
pasti kayak gitu. Kalian kalau pakai amplifier atau power juga pasti ada delay sistemnya juga. Kalian pakai head unit atau apapun pasti ada delay sistemnya. Jadi ini normal aja. Nah, ini perhatikan di sini 1,5 milisecond. Nah, terus kita bakal ubah di sini. Nah, ini saya pakai yang kiri belakang ya. Jadi kita bakal ubah. Nah, ini ditambahin delaynya di sini. Tapi ini nggak bisa ditulis nih delaynya, jadi lama banget saya harus mencetnya ya. Nah, ini saya tambahin 1,5 lagi aja. 1,5. Nah, ini jadi 2,65. Nah, berarti delaynya benar ya. Nah, saya akan pencet di sini. Nah, kalian perhatiin ini ya. Nah, dia bakal gerak tuh. Tuh. Ini saya pencet tuh. Dan dia gerak, berarti delaynya benar ya. Kenapa saya harus buktiin ini benar atau enggak? Karena ada head unit yang nggak bener delaynya gitu loh. Dan yang menariknya lagi di sini variabelnya itu banyak untuk delaynya. Karena nggak misal ada Nakamichi MK4 itu delaynya variabelnya sedikit, tapi ini banyak delay variabelnya, jadi mantep banget gitu loh. Nah, untuk fasenya ini dibalik biasa lah ya. Nah, kita bakal tes lagi untuk HPF dan LPF ya. Nah, di HPF LPF ini yang saya terangin sebelumnya, dia ada ini ya, dia ada untuk kita ngatur mau potong di frekuensi berapa, dan ada slope-nya dB per oktav ya. Jadi kita lihat dulu di sini full range di sini, karena saya di sini full range juga nih 40 sampai 20.000 Hz. Nah, kita bakal potong coba di sini di berapa ya, agak ekstrim aja di 3000 misalnya. Nah, gini. Nah, jadi grafiknya yang pink ini ya. Nah, grafiknya gitu. Turun ke bawah. Gitu ya. Nah, kita lihat juga di sini tuh. Dia turun ke bawah, atau kita lihat di transfer function-nya. Nah, ini dia. Turun juga. Kita lihat turunnya di berapa? Di 4 kHz, 4,5 ya, samalah, mirip-mirip, nggak terlalu akurat sebenarnya, tapi udah lumayan lah gitu ya. Kayak gitu. Kita bakal coba potong lagi bagian bawahnya semua sih. Nah, misalnya gitu, ininya slope-nya di 24 dB. Nah, jadi grafiknya kayak gini. Nah, kita lihat juga di sini tuh kayak gitu ya. Kalau kalian mau lihat fullnya, ini saya ubah nih, perhatiin yang di monitor. Tuh kayak gitu ya. Perhatiin sekali lagi. Tuh, ini saya ubah tuh. Mantap ya. Saya potong lebih ekstrim. Tuh, kayak gitu. Untuk EQ-nya kita coba. Tuh, lihat ya kan. Kita coba. Kita coba lurusin. Oke, mantap ya. Jadi DSP-nya ini DSP beneran, ternyata bukan sekedar DSP-an. Jadi mantep. Jadi kalian bisa main aktif pakai amplifier tentu aja ya. Kalau mau main aktif, kalian ya pakainya pakai ampli ya. Kalau pasif bisa, kalian pasif 3-way misalnya bisa nih pakai ini. Asal jangan button yang terlalu gede aja. Nah, apalagi ya. Nah, di sini ada CPU fan seperti biasa, tapi CPU fan-nya saya agak bingung karena dia tuh cuma manual ya, manual mati. Nah, ini mobil ini maksudnya apa saya juga nggak tahu ya. Tapi
ini kipasnya jadi mati nih. Ini mati, kalau ini apa otomatis kan harusnya, tapi nggak bisa diubah suhunya di berapa gitu. Nah jadi udah saya manualin aja biar dia hidup terus aja gitu. Terus kita bakal tes kecepatan head unit ini. Pertama kita bakal buka YouTube dulu. Segitu buka YouTube-nya. Nah, segitu buka YouTube-nya. Ya, lancar lah ini tuh. Oh, lancar-lancar aja. Nggak ada masalah. Terus kita bakal buka map karena ya itu ya yang sering ditanyain, ya udah YouTube sama map gitu. Segitu buka mapnya, cepat juga, nggak saya kencengin, nggak saya lambatin. Itulah yang ada di sini. Set, buka mapnya lancar ya, lancar-lancar aja sih menurut saya, nggak ada masalah tuh. Gitu ya. Oh, mantap. Ya mungkin segitu aja yang bisa saya bagi ke kalian. Fitur-fitur lain kalian bisa explore sendiri atau bisa kalian tanyain di kolom komentar kayak gimana. Dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk akal tentu saja saya bakal jawab. Terus bagi kalian yang berminat untuk memasang head unit ini di mobil kalian, kalian bisa langsung chat ke saya di WA. Saya lokasinya di Bandung ya. Ya mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.